Selamat datang di channel YouTube kami, Belajar Matematika bersama Pak Imam. Jangan lupa like, share, and subscribe. Materi kita kali ini, kita akan membahas tentang daun. Pertanyaannya, bagaimana mencari luas permukaan daun? Dan apa sih pentingnya mencari luas permukaan daun? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita akan mempelajari tentang tumbuhan. Pada tumbuhan itu ada proses transpirasi pada tumbuhan. Apa itu transpirasi? Transpirasi adalah hilangnya uap air yang melalui mata atau stomata, mulut daun. Sehingga banyak faktor yang mempengaruhi laju transpirasi. Jadi uap air yang keluar dari tumbuhan melalui daun itu dipengaruhi oleh faktor intern, ada 3. Salah satunya adalah luas penambang daun. Sehingga semakin lebar suatu daun, maka stomata atau mulut daunnya pasti akan semakin banyak. Sehingga uap air yang dikeluarkan juga semakin banyak. Jika air yang ada di kandungan tanah yang diserap oleh akar, yang ditahan oleh akar, lebih banyak yang terlepas karena proses transpirasi, maka yang terjadi adalah cadangan air di dalam tanah lama-lama akan berkurang dan bisa habis. Tentu ini akan bermanfaat bagi kita agar mencintai lingkungan. Oke, di pembahasan kita mulai dari bangun datar. Tentu kalian sudah mengenal bangun-bangun datar yang ada di gambar, ya. Dan tentu kalian rumus-rumusnya sudah hafal semua. Persegi panjang, panjang kali lebar, segitiga, setengah alas kali tinggi, dan seterusnya. Lingkaran, PR kuadrat. Ini rumus-rumus yang dulu kalian kenal. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana kalau penampang atau bangun datarnya seperti ini yang tidak beraturan? Terus pertanyaannya, bagaimana cara mencari luasnya? Nah, bentuk daun ini masuk dalam bentuk bangun datar yang tidak beraturan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana menentukan luas permukaan suatu daun? Kita mulai. Ini ada gambar penampang daun. Bagaimana cara menghitung luasnya? Daun kita bagi menjadi partisi-partisi berupa persegi panjang. Berarti kita potong-potong. Di sini kita potong menjadi 8 bagian. Nah, ini setengah daun akan kita cari luasnya. Kenapa setengah? Karena simetris. Jadi kalau satu daun tinggal ngalikan 2 saja. Mencari luas penampang daun ini kita dekati dengan luas persegi panjang yang dipotong-potong dari daun. Kalau kita lihat di sini ada 8 persegi panjang A1 sampai A8. Tentunya luas persegi panjang kalau kita jumlahkan tidak sama dengan luas daun karena ini masih ada lubang-lubang yang berwarna hijau ini. Sehingga luas daun dapat didekati dengan luas persegi panjang penutupnya. Berarti pendekatan luas. Seperti halnya ini. Berarti mencari luas tidak beraturan ini, ada segitiga-segitiga, maka cara mencarinya adalah A1 ditambah A2 sampai A5. Ini ada lingkaran, ada segi 4. Luasnya tidak sama. Jika seginya semakin banyak, maka lama-lama luas segi N akan mendekati bahkan bisa sama dengan luas lingkaran. Sehingga luas lingkaran dapat didekati oleh luas segi N. Semakin besar N-nya atau N-nya semakin banyak, maka luas segi N akan mendekati luas lingkaran yang sebenarnya. Pendekatan seperti inilah yang akan kita gunakan untuk mencari luas daun dengan pendekatan luas potongan-potongan persegi panjang. Kita kembali ke daun.
setengah daun ini kita dekati dengan persegi panjang sebanyak 8. Ya. Tentunya kalau jumlah potongan ini diperbanyak, ya, persegi panjang ini semakin banyak, maka lama-lama dia akan mendekati, ya, dan sangat dekat, bahkan bisa jadi sama dengan luas daun. Begitulah kira-kira untuk mencari luas daun dengan pendekatan potongan-potongan persegi panjang. Ya. Semakin banyak persegi panjangnya, maka hasilnya semakin mendekati luas setengah daun yang sebenarnya. Sekarang jadi pertanyaan, bagaimana mencari luas persegi panjang ini? Ya. Oke, ini daun, ya, penampang daun kita dekati dengan 8 persegi panjang. Ya. Tentu kalian masih ingat, ya, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Ya. Kita ambil misalkan A1 persegi panjang. Panjangnya adalah delta X1, tingginya adalah Fx1. Dan seterusnya sampai persegi panjang ke-8. Nah, ini panjangnya adalah delta X8, maka tingginya adalah Fx8. Ya. Sehingga luas partisi, ya, setengah daun, ya, kita hitung dengan cara ini, ya. Berarti A1 panjang kali lebar, delta X1 kali Fx1 ini sebagai lebarnya. Jadi delta X1 sebagai panjangnya, Fx1 sebagai lebarnya. Begitu seterusnya sampai A8, ya. Sehingga luas total seluruh persegi panjang adalah A1 ditambah A2 sampai A8, ya. Sehingga ketemu sigma I bergerak dari 1 sampai 8, artinya persegi panjang ada 8. Ya. Delta XI itu sebagai panjangnya, dan Fxi sebagai lebarnya. Pendekatan itulah, ya, pendekatan luas seperti itu dinamakan dengan jumlah Riemann. Kita ambil contoh. Ya. Misalkan segitiga. Tentu kita tahu kalau segitiga panjang alas kali tinggi bagi 2. Jadi alasnya 3, tingginya 3 bagi 2. Nah, ini. Alas kali tinggi bagi 2 ketemu 4,5. Nah, sekarang bagaimana kalau luas segitiga ini kita dekati dengan konsep jumlah Riemann seperti tadi. Nah, ini. Ini Fx, ya, dibatasi ini segitiga oleh Fx. Intervalnya dari X-nya dari 0 sampai 3 dipartisi sebanyak 6 subinterval. Berarti ada 6 persegi panjang. Kalau ini kita potong jadi 6, maka panjang masing-masing persegi panjang adalah setengah. Lebarnya adalah F nilai X-nya. Ya, kita ambil contoh ini. Misalkan delta X1. Berarti ini delta X1-nya adalah setengah. Maka Fx1-nya adalah F setengah, ya. Sehingga luasnya ketemu 5,25. Tidak sama, ya, karena kita ambil partisinya adalah 6, ya. Nah, sekarang kalau jumlah Riemann, ya, subintervalnya atau persegi panjangnya kita perbanyak menjadi 10. Nah, ini ketemu luasnya adalah 4,95. Kalau luasnya partisinya kita ambil 16, maka luasnya ketemu 4,78. Berarti semakin banyak n-nya, ya, persegi panjang yang kita tentukan n-nya sebanyak 16, maka luasnya semakin mendekati 4,5. Ya. Semakin banyak n-nya, maka luasnya semakin mendekati 4,5. Ini, ya, kesimpulannya, semakin banyak interval yang kita buat, maka jumlah Riemann-nya mendekati luas segitiga yang sebenarnya. Nah, sekarang kita kembali ke daun. Setengah daun ini digambarkan oleh kurva Fx. X-nya dari 0 sampai 8, ya. Ya, di sini 0 sampai A, ya. Kalau n-nya ini kita ambil sebanyak mungkin sampai n, maka pasti akan mendekati luas daun yang sebenarnya. Bahkan bisa jadi sama, ya. Tapi kalau kita menghitung luas persegi panjang sebanyak n, kalau n-nya kita ambil 1000, ya. Tentu kalau dihitung manual, luas persegi panjang sebanyak 1000 tentu akan sulit, ya. Apalagi sampai 1 juta. Sehingga kita menggunakan bantuan software Maple untuk menghitung luas persegi panjang yang n-nya kita perbanyak sebanyak mungkin, ya. Oke, ini kita keluarkan dulu. Sekarang kita ke Maple, ya. Kita akan menghitung
luas daun menggunakan mapel dengan N sebanyak mungkin. Oke, kita pilih tool, tutorial, kemudian kalkulus single variable aproksimasi. Nah, ini pendekatan ya. Misalkan bentuk daunnya ini saya ambil fungsi misalkan 4x dikurangi x pangkat 2. Nah, ini fungsi 4x min x kuadrat itu memotong sumbu x di 0,0 dan 4,0. Berarti x-nya dari 0 sampai 4. Ya. Kita simulasikan, misalkan potongan persegi panjangnya kita buat 5 ya. Kita animasikan. Nah, ini partitionnya ya. Berarti kita bagi jadi berapa? 10, 20, 40, 80, 160 lama-lama. Nah, ini luas persegi panjang akan mendekati luas daun. Oke, kita ambil misalkan 3 ya. Nanti kelipatannya. Nah, ini 3 ya, animasi. Nah, ini semakin banyak partisinya, maka luas daunnya semakin banyak. Nah, ini. Nah, 4 persegi panjang ya. Ini awalnya 3 ya. 3 ini. Nah, ini kita ambil 3 jadi 6, 12, 24, 48, 96. Nah, ini. Kita ekstrimkan, misalkan kelipatan 10 misalkan ya. Nah, ini 10, 40, 80, 160. Nah, lama-lama menjadi luas persegi panjangnya sama dengan luas daun. Nah, ini. Nah, itu kira-kira simulasinya ya. Kita kembali lagi ke PowerPoint-nya ya. Nah, ini. Nah, sekarang dari simulasi software tadi ya, ini fungsi daunnya ya, yang membentuk daun adalah 4x min x kuadrat. Nilai luas sebenarnya adalah 10,66 ya. Nah, ini adalah nilai Riemannnya yang kita hitung atau kita cari dengan simulasi menggunakan Maple tadi ya. Tadi di Maple-nya ada nilai Riemannnya ini adalah nilai luasnya. Gitu. N-nya kita ambil semakin naik 10, 20, 40, 60 sampai 200 ya. Semakin besar N-nya, ternyata nilai jumlah Riemannnya, nah ini 10 untuk N-nya 200, jumlah Riemannnya 10,58. Nah, ini mendekati luas daun yang sebenarnya 10,66 ya. Ini kalau kita buat ekstrim misalkan sampai 1000 ya, bisa jadi ini sangat dekat dengan luas daun yang sebenarnya ya. Sehingga kesimpulannya adalah semakin banyak subinterval yang kita buat, artinya N-nya semakin besar ya, maka jumlah Riemann itu akan mendekati luas daerah atau luas daun yang sebenarnya. Itulah kira-kira cara mencari luas penambang daun, dan mudah-mudahan dengan memahami tentang daun kita akan mencintai alam, tidak mudah merusak lingkungan, sehingga proses transpirasi selalu seimbang dengan proses absorpsi atau penyerapan di dalam akar, sehingga cadangan air kita tidak habis. Jadi artinya suplai air yang berada di dalam, yang disedot atau diabsorpsi oleh akar itu harus lebih banyak daripada air yang dilepas oleh tumbuhan melalui stomata di daun tadi. Stomata itu mulut daun. Jadi kalau daunnya semakin lebar, maka stomata atau mulutnya akan semakin banyak, maka air yang dikeluarkan uap airnya semakin banyak. Nah, kalau di akarnya tidak ada air, maka lama-lama cadangan air akan habis. Itulah materi kita kali ini ya. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk keberlangsungan channel kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.